Bapak Ibu selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mau baik, mau luar biasa, biasa aja, enggak baik juga enggak apa-apa ya. Setiap orang diterima di rumah Tuhan dengan keadaan kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia bangun pagi dan berjuang untuk ke gereja. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu punya banyak pilihan. Pilihannya apa? Tarik selimut lagi, apalagi cari bubur ayam anget-anget ya. Banyak pilihan tapi Bapak Ibu memilih untuk hadir di rumah Tuhan. Terima kasih. Multimedia minta tolong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bacaannya cukup familiar, tapi biasanya kita tersandung karena yang familiar, karena merasa udah biasa didengar, terus kita merasa biasa aja dan tidak menantang gitu ya. Padahal yang familiar justru menjadi tantangan sendiri karena sudah sering didengar, pertanyaannya sudah sering dilakukan apa enggak, kan gitu ya. Saya mulai dengan sebuah istilah yang berasal dari sebuah konsep psikologi, namanya adalah bandwagon effect. Ini adalah sebuah konsep di mana seseorang individu cenderung mengikuti perilaku mayoritas atau tren yang sedang populer saat itu ya, atau saat ini, hanya karena memang semua orang melakukannya. Ya, jadi sebetulnya bandwagon effect ini gampangnya mau bilang banyak orang yang ikut-ikutan sebuah tren. Kalau itu lagi ngetren, kalau itu lagi viral, ya saya ikutan ya. Dia tidak lagi punya pendirian, dia juga tidak lagi punya pertimbangan lain kenapa saya ikut melakukan ini atau kenapa saya ikut membeli ini. Yang penting karena semua orang melakukannya, saya juga ikut melakukannya. Ya, contohnya apa? Udah daftar jadi member ini? Olahraga apa nih? Olahraga mehong. Mahal, alatnya mahal, sewanya mahal. Apalagi kalau mau berpenampilan tetap keren waktu olahraga ini gitu ya. Ini olahraga apa sih? Pingpong. Ya ampun, kebangetan. Yuk kita pingpong yuk. Astaga. Apa nih? Iya, nggak usah padel gitu ya. Rada medok dikit nggak apa-apa, nggak usah gengsi ya. Padel ya. Apalagi kalau kita mau pakai pakaian olahraga yang khusus padel, mahalnya bukan main. Tapi semua orang ikut kan? Lahan-lahan kosong, perhatikan, mulai dibangun gitu ya, sebuah tempat, sebuah ruangan, pokoknya semua orang bisa olahraga padel. Sama-sama cari keringet, sama-sama bakar lemak, tapi beda gengsi, ya kan? Sama kok, keluar keringetnya juga sama, kalorinya yang kebakar sama, tapi prestisnya naik gitu ya, image-nya naik, gengsinya naik. Habis olahraga kita posting di media sosial, wah keren banget. Ini tren ikut-ikutan. Kalau semua orang melakukannya, saya juga ikut melakukannya. Ya. Oke, yang lagi viral apa lagi? Apa Bapak Ibu? Nggak usah olahraga deh, kita ke makanan deh. Apa makanan yang lagi viral? Apa? Cilok? Cilok mah di depan juga ada. Apa? Coklat Dubai. Ini mahalnya, sekali gigit berapa duit gitu ya. Tapi kan ya demi gak ketinggalan, demi tetap eksis, demi supaya kita bisa punya bahan untuk memosting sesuatu dan naikin gengsi kita, ya kita beli gitu ya. Walaupun habis makan coklat tinggal makan nasi putih doang, ya udahlah. Yang penting kita beli coklat Dubai. Saya juga gak tahu tuh seenak apa ya. Setelah Kravel, Kwasong, muncullah coklat Dubai yang kemudian jadi viral. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa sih orang melakukan ini? Ya, takut ketinggalan, takut dibilang kudet. Apa tuh kudet?
kurang update. Takut kalau nanti komunitasnya, kelompoknya ngomongin satu hal, terus dia merasa gak bisa ngikutin, gak nyambung gitu ya, terus dia jadi minder. Takut kalau nanti orang-orang pada ngomongin, dia gak bisa gabung. Takut ditolak oleh kelompoknya karena dia kudet. Atau seringkali orang tuh ikut-ikutan karena dia haus validasi. Ikut-ikutan lalu posting, ini loh aku, ini loh saya, ya, yang juga bisa kok. Kalau yang lain bisa beli coklat Dubai, saya juga bisa. Kalau yang lain bisa ke lapangan padel, saya juga bisa. Tapi Bapak Ibu, mari coba refleksikan ya. Apa iya gaya hidup seperti ini yang Tuhan mau? Capek loh kita kalau gaya hidupnya begini terus. Ngikut terus. Orang bilang A, kita lakukan A. Orang bilang B, kita lakukan B. Orang bilang Z, kita juga lakukan Z. Sampai di titik kita sadar betul kok saya gak punya pendirian. Ikut-ikutan. Gak punya prinsip. Gak punya sesuatu yang menjadi pegangan bersama. Sehingga kita diombang-ambingkan oleh arus zaman. Dan ini yang terjadi kalau kita jadi orang-orang yang kena bandwagon effect. Kita yang seharusnya diberi tugas untuk memberikan pengaruh, tapi jadi gampang dipengaruhi. Kita yang punya tugas untuk memberikan dampak, tapi jadi terdampak. Ini kan udah kebolak-balik ya. Udah di luar dari garis yang sesungguhnya. Di luar dari panggilan bersama sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau balikin lagi nih. Kalau selama ini kita melenceng-lenceng, menyimpang-nyimpang, serong kanan kiri, ayo on track lagi, balik ke garisnya lagi. Perhatikan, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20 enggak bilang begini. Kamu akan menjadi garam dunia. Enggak gitu kan? Kalimatnya apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Adalah, beda banget. Beda satu kata aja beda maknanya. Kalau kita dibilang kita adalah, oleh karena itu menandakan identitas yang sangat kuat sebagai anak-anak Tuhan. Karena ini identitas, maka harus melekat menjadi pembeda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi kalau identitas ini kabur karena tadi ya ikut-ikutan, ya udah gak bisa dibedain lagi mana anak Tuhan, mana anak yang kayak gak kenal Tuhan. Jadi dalam ibadah ini mari fokus pada panggilan dan identitas kita bersama. Pertama-tama jangan fokus ke apa yang kita kerjain dulu deh. Tapi kalau ditanya siapa kita, kita bisa tegas gak jawab. Saya adalah garam dan terang dunia. Dunia ya, bukan dapur. You are the salt of the world. Bukan you are the salt at your kitchen. Ya kalau cuma di dapur mah semua orang juga bisa. Tapi untuk menerangin dunia, menjadi garam dunia ini menjadi PR besar buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi garam. Kalau kita mencoba untuk memahami garam, pertama-tama berfungsi untuk mengawetkan ya. Yang sebetulnya daging atau ikan ini punya potensi untuk busuk, tapi karena ditaburi garam, diungkep sama garam ya, jadi ketunda busuknya. Itu sebetulnya fungsi dari garam. Dalam hidup kekristenan apa aplikasinya? Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang tidak ideal. Ada banyak kejahatan di mana-mana dengan beragam cara dan beragam modus ya. Ada situasi-situasi yang seringkali memprihatinkan. Kalau kita berfungsi menjadi garam, maka kita berusaha dan berjuang dan punya tugas untuk nahan supaya jangan dunia ini jadi busuk. Kalau kita bertugas untuk menjadikan diri kita sebagai garam, maka kita berusaha untuk nahan penyebaran-penyebaran semua yang jahat. Kalau ada berita-berita yang miring, tahan, cukup sampai di kita.
Ya, kalau ada yang gak enak, tahan. Supaya apa? Supaya situasinya tetap baik. Supaya daging itu tetap segar. Supaya ikan itu tetap segar. Itu kalau kita mau melakukan fungsi kita. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu dan juga saya. Dan pada kebaktian ini kita diminta untuk memilih. Tetap ingat pada identitas kita. Menahan agar kebusukan itu tidak menyebar. Menahan agar suara-suara miring itu gak menyebar. Cukup tahan sampai di kita. Itu namanya jadi garam. Ya, menjadi garam berarti kita mampu untuk menempatkan diri dalam porsi yang tepat sesuai dengan peran kita masing-masing. Sebab memang kalau ngomongin garam suka dilema gitu ya. Kebanyakan nanti gak enak sama orang-orang yang darting, berujung pada kematian. Tapi kalau terlalu sedikit juga gak bisa, gak ngaruh. Jadi pemberiannya harus dalam porsi yang pas. Tempatkan diri kita dengan cermat. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ideal, di titik itulah kita menjadi garam dengan kesadaran bahwa Tuhan tolong saya. Supaya saya dapat mengambil peran dengan tepat dalam porsi yang pas, tidak berlebihan. Kalaupun harus memberikan nasihat, nasihat itu pas. Ya, enggak berujung pada penghakiman. Kalaupun harus balikin seseorang ke on track, saya akan memberikan hal-hal yang baik dan itu memang pas, tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya, bukan yang di luar hal-hal itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi garam jangan pernah pesimis. Sekalipun nampak mungil, kecil, tapi ini berefek. Bahkan mengubahkan. Kalau kita mencoba untuk melihat teori dari Edward Lorenz di tahun 1963, dia punya teori yang namanya butterfly effect, ya. Teori ini mau bilang berdasarkan penelitian sebuah kepakan sayap dari kupu-kupu, sekelompok kupu-kupu di sebuah hutan belantara di Brasil akan menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Siapa sangka sih cuman begini-begini doang. Apa sih kupu-kupu? Tapi jangan diremehin. Kalau kita percaya ada hal yang dahsyat yang bisa mengubah, maka Tuhan juga bisa mengubah. Ya, dari yang nampaknya dari kepakan sayap kupu-kupu jadi tornado yang gede banget. Jadi Bapak Ibu, mari perhatikan, mawas diri. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu berdampak. Kalau kita senyum sama seseorang itu berdampak gak? Ih, gak pernah senyum. Kalau kita senyum sama seseorang berdampak gak? Emang Bapak Ibu mau saya khotbahnya begini? Mau, enggak kan? Itu efek, dampak. Kalau Bapak Ibu kasih salam, jabat tangan sama seseorang, Bapak Ibu ngerasain enggak efeknya? Enggak rasa. Jangan bilang jabatan tangannya pakai salam tempel dong. Jangan gitu juga. Baru berasa kalau ada salam tempelnya gitu ya. Enggak boleh begitu. Berasa gak kalau dijabat tanganin sama seseorang? Gak berasa. Terus tadi salam damai ngapain? Ayo, jangan cuma rutinitas ya. Mari Bapak Ibu salam damai, udah salaman aja. Rasain, rasakan ya. Itu punya efek tersendiri. Bikin kita bahagia. Setidaknya bikin kita merasa bahwa kita sama-sama. Kita sebagai saudara seiman, bikin kita sadar bahwa kita tuh gak sendiri loh. Ada orang-orang yang bersama dengan kita, ada di rumah Tuhan ini. Jadi sebuah tindakan sesederhana apapun itu, sesederhana senyuman kita buat anak-anak yang remedial, tapi bukan senyuman sinis ya, itu membesarkan hatinya.
Ketika mereka gagal, mereka gak butuh banyak penghakiman. Mereka cuma butuh kata-kata penguatan dari mami papinya. Ketika mereka merasa bahwa semua usahanya kembali di titik nol, hancur lebur, mereka gak butuh teori, tapi mereka butuh kehadiran kita sebagai sahabat yang berjuang. Kalau pasangan kita sakit, pasangan kita juga gak perlu diocehin. Udah sakit diocehin, bayangin coba. Ya, tapi mereka butuh topangan dari kita sejauh yang kita bisa lakukan. Kalau mertua kita yang mungkin terkenal dengan bawelnya itu, ya, mendukakan hati kita juga gak butuh bales. Yang mereka butuhkan adalah kesadaran kita sebagai menantu yang menempatkan diri dengan sangat bijak. Jadi Bapak Ibu, sesederhana apapun tindakan kita, percayalah bahwa itu punya efek yang begitu besar buat hidup seseorang. Ya, itu garam dunia. Terang. Kalau kita bicara soal terang, maka terang sesungguhnya punya banyak manfaat. Begitu terang ini hilang sedikit aja, orang akan berasa gak nyaman. Kalau kita mati lampu, kita gak nyaman. Kita teriak, kita kesel, kayak gak bisa ngapa-ngapain. Itulah sebetulnya efeknya terang. Sebagai orang-orang yang diutus dan dipanggil untuk tahu benar identitas kita sebagai terang dunia, kita diminta untuk memberikan petunjuk arah yang baik kepada seseorang yang mungkin kita anggap dia sedang menyimpang atau sedang tidak ada di jalan Tuhan. Bapak Ibu tahu kasus terakhir anak SD bunuh diri? Pemicunya apa? Pemicunya kita nggak tahu. Tapi yang tampak adalah karena mamanya nggak bisa nyediain uang 10.000, bukan buat top up Roblox, bukan buat beli mainan mahal di mall, tapi buat apa? Buat beli pena dan buku. Ketika mamahnya bilang, mama gak punya uang, lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu, jangan fokus pada nominal 10.000. Coba lihat, di balik kisah nyata ini ada apa? Kalau kita jadi anak itu, di tengah-tengah ruangan kelas, ketika semua orang punya pena, buku gambar, buku, tempat pensil, dan saya gak punya, rasanya gimana? Ketika semua anak pulang dengan bahagia, happy, nyanyi-nyanyi, dia pulang dengan kepedihan karena dibentak-bentak. Jadi di balik nominal 10.000 itu ada persoalan besar yang kita mesti dalami. Jangan terjebak pada tampilan luar. Ada seorang anak yang mungkin dibully di kelasnya. Ada seorang anak yang tidak menerima cinta dari keluarganya. Ada seorang anak yang rindu dan pengen banget dipeluk. Ada seorang anak yang pengen banget ngerasain apa itu yang namanya makan bareng sama keluarganya. Ketika kita melihat ada situasi-situasi yang memprihatinkan, cobalah untuk melihat persoalan lebih dalam. Dan di titik itulah maka kita dipanggil untuk menjadi terang buat mereka, memberikan secercah harapan buat mereka, menjadi jawaban-jawaban konkret sejauh yang kita bisa kerjakan. Gak usah jauh-jauh ke NTT. Mungkin di samping kanan kiri kita, di sekitar kita ada orang-orang yang mulai tawar hatinya, yang mulai gak tahu sebenarnya saya ini hidup mau ngapain, yang mulai putus asa karena pekerjaan toh gak dapet juga di usia saya yang udah segini, yang mulai bilang bahwa Tuhan kayak gak ada ya, yang mulai putus asa dengan hidupnya dan keluarganya.
Gak ngerti lagi anak-anak saya akan sekolah dengan cara apa. Sekolah, gereja seharusnya menjadi ruang dialog dan ruang toleransi. Dan itu artinya menjadi terang ketika persoalan menemukan jawabannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali ke habitat kita, identitas kita, jangan kemana-mana. Sebagai orang yang seharusnya menjaga rasa supaya tetap asin, mengasinkan orang-orang yang mulai tawar hati, memberikan sapaan yang hangat buat mereka, membuat mereka merasa diterima di kelompok kita, di rumah Tuhan ini, membuat mereka merasa bahwa oh saya gak sendiri ketika saya berjuang dalam pergumulan hidup saya. Bukan cuma sekedar ada terus gak ngapa-ngapain. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga diri kita supaya tetap punya identitas sebagai garam dan terang dunia. Mari jaga terang, berpendarlah ke seluruh penjuru, sampai satu titik orang atau orang lain di sekitar kita tahu dan sadar bahwa saya dituntun ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Saya tidak dibiarkan tersesat. Saya tidak dibiarkan terus-menerus bersalah. Tapi saya dibukakan jalan-jalan pengampunan, belas kasihan, dan anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mengingat kembali identitas kita. Jangan pernah merasa kecil dan biasa aja. Sebab kadang-kadang Tuhan justru memakai setiap kita yang merasa bahwa kita itu biasa aja. Garam sering tidak terlihat, tapi dia membiarkan dirinya larut. Dia mengorbankan dirinya larut dalam panas, supaya dia dapat mengasinkan orang lain di sekelilingnya. Kehadiran kita juga gak selalu disorot. Mungkin orang lain juga gak selalu mengakui bahwa kita itu ada. Tapi percayalah bahwa setiap kebaikan-kebaikan kecil sesederhana apapun itu memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi setiap orang yang kita sapa. Saya punya satu lagu, pahami dulu lagunya, mungkin gak familiar, tapi ini menolong kita untuk pahami tema kita. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban bagi setiap orang yang memang butuh kasih Tuhan. Ya, seperti bintang-bintang di angkasa. Maka biarkan diri kita bercahaya, menyinari kegelapan, menyinari orang-orang yang mungkin pikirannya udah butek dan ruwet, menyinari mereka yang mungkin hatinya sudah patah, yang tidak lagi punya pengharapan. Mari kita bersama-sama mengingat panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Boleh ambil handphonenya? Tenang aja, saya gak minta. Ambil handphonenya, keluarin. Boleh nyalain flashlightnya? Pak Sukri boleh minta tolong dimatiin, kita mau nyanyikan lagu ini. Ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Silakan multimedia. Ku mau hidup seturut Kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang, bagi setiap orang yang membutuhkan. ku mau bercahaya, Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan
bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu ingat kembali panggilan kita, menjadi terang yang berpendar dimanapun kita berada, berjuang untuk memulihkan setiap yang terluka, memberi arah dan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. ku rindu hidup selalu. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Selamat menjadi terang, selamat menjadi garam. Tuhan menolong kita semua.